Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yonmar Hanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yonmar Hanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Handut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Ahnangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Ahnangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumpai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Ahnangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Handut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Handut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Ahnangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matras 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matras 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perumahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150 sampai 200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumpai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cepatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai sekitar 150-200 cm. Selain melanda Bekasi, banjir juga melanda Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir melanda 2 area kota administrasi, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 323 unit rumah dan 1.027 jiwa terdampak kejadian ini.
Sejumlah prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir yang terjebak di Pondok Gede Perumbai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2025. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat Kolonel Pas Helmi Nangi membenarkan bahwa personelnya saat ini turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang terjebak di atap atau lantai rumah mereka. Dalam proses evakuasi itu, Wing Komando 1 Kopasgat mengerahkan perahu karet, pelampung, serta berbagai alat pendukung lainnya. Selain itu, Helmi mengatakan seluruh pasukannya dengan cekatan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter untuk masuk ke perumahan terdampak. Menggunakan perahu karet, mereka menelusuri setiap sudut permukiman guna mencari warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan beberapa warga berhasil dievakuasi dari atap dan lantai 2 rumah mereka, lalu dibawa ke posko di pintu gerbang perubahan. Helmi menyampaikan operasi ini dipimpin langsung oleh Letu Pas Julius Waimbo dan Den Matra 1 Wing Komando 1 Kopasgat dengan dukungan prajurit dari Batalion Komando 461 dan 467 Den Matra 1 serta Den Hanut 471 Wing Komando 1 Kopasgat. Kemudian ia juga mengingatkan prajuritnya untuk tetap mematuhi peraturan standar keselamatan demi kelancaran evakuasi. Sejumlah prajurit petarung TNI AL, Pasukan Marinir, Pasmar 1, Jakarta dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta diterjunkan langsung untuk mengevakuasi warga terdampak banjir Jabodetabek di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025. Ratusan prajurit gabungan dari Pasmar 1 dan Yon Marhanlan 3 Jakarta dikerahkan ke beberapa titik wilayah terdampak banjir yaitu di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Kebon Pala Jakarta Timur, Gereja GPIP Menara Kasih Bekasi, Perumahan Villa Nusa Indah Bekasi, hingga Pekayon Kecamatan Bekasi Barat. Air menggenang dengan ketinggian air yang bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 2 meter. Ratusan personel marinir TNI AL menggunakan berbagai material pendukung seperti truk, kendaraan sedang, perahu karet, PK, sedang dan kecil, motor tempel 40 PK, peralatan logistik pendukung lainnya. Tim kesehatan juga turut dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan. Proses evakuasi yang memprioritaskan anak-anak, wanita hingga lanjut usia ini berhasil dievakuasi ke posko-posko pengungsian darurat dengan menggunakan perahu karet. Respon cepat dari prajurit petarung TNI AL dalam membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi ini tentunya selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI AL akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga berperan aktif pada penanggulangan bencana alam. Banjir cukup parah terjadi di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, dan di Bekasi Timur Regensi 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir di Bekasi Timur Regensi terjadi sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air diperkirakan 20 cm 30 cm. Banjir disebabkan karena Sungai Cikeas tidak bisa membendung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam Perumahan Pondok Gede Permai dikabarkan lebih dari 4 meter. Delapan kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Wali Kota Bekasi Tri Andianto menyebut ketinggian air bahkan ada yang mencapai 8 meter. Beginilah penampakan dari udara kondisi banjir di Bekasi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari pantauan, air yang terendam wilayah Kota Bekasi berwarna coklat. Perumahan yang berada di pinggiran sungai nyaris seluruhnya terendam air. BPBD setempat telah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara akibat banjir ini, sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam air. Ketinggian muka air rata-rata mencapai